Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua, salam sejahtera buat seluruhnya. Jumpa lagi di sini dengan Pak Derian ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaku ekonomi. Oke. Jangan lupa ya untuk subscribe-nya. Ditunggu selalu subscribe-nya ya. Oke. Untuk tujuan pembelajaran pertama adalah mengidentifikasi pelaku ekonomi, kemudian mengidentifikasi peran rumah tangga, keluarga, atau konsumen. Yang ketiga, mengidentifikasi peran rumah tangga produsen dan mengidentifikasi peran rumah tangga pemerintah. Nah, itulah 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Siapakah yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah orang yang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ya. Orang siapa saja ya atau lembaga apapun yang melakukan kegiatan ekonomi disebut sebagai pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Peran rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen merupakan masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran yaitu sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi yang meliputi penyediaan lahan, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, maka konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima tersebut. Kemudian berikutnya rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga juga disebut sebagai rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen ditujukan untuk memenuhi kehidupan rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen memiliki 2 peran yaitu sebagai konsumen dan sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksinya meliputi penyedia lahan, tenaga kerja, modal, tenaga ahli, dan sebagainya. Kemudian pendapatan rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Kemudian yang kedua upah atau wage, yaitu jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaga untuk bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, bunga atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana
atau modal kepada perusahaan. Pendapatan yang keempat yaitu laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena memberikan kontribusi berupa tenaga pikiran pada perusahaan. Nah, sekarang kita lihat peran rumah tangga keluarga. Yang pertama adalah sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi rumah tangga keluarga yang memakai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dalam upaya memenuhi kehidupan sehari-harinya. Berikutnya, sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan produksi, di mana barang-barang yang akan diproduksi itu berasal dari rumah tangga keluarga, kemudian dibeli oleh perusahaan, kemudian perusahaan tersebut mengolah menjadi barang baku yang kemudian siap dipasarkan, yang kemudian akan dipakai oleh rumah tangga konsumen. Berikutnya, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen dibedakan menjadi pertama adalah badan usaha milik negara, kemudian yang kedua badan usaha milik swasta, yang ketiga adalah koperasi. Nah, kita lihat di sini ya. Hubungan antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen ya. Ini adalah hubungan antara rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen yang saling membutuhkan, di mana perusahaan memerlukan barang-barang yang akan diproduksi dari rumah tangga keluarga, kemudian setelah diproduksi akan dikembalikan kepada rumah tangga konsumen. Jadi ada timbal balik ya antara rumah tangga perusahaan dengan rumah tangga keluarga. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Berikutnya, peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah pertama sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian, kemudian sebagai konsumen, yang ketiga sebagai produsen. Kita lihat. Untuk peran yang pertama, mengatur atau regulator dalam perekonomian. Jangan lupa ya untuk di-subscribe. Nah. Pemerintah di sini berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri
sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Kemudian berikutnya, peran konsumen. Ya. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana penunjang tersebut tadi dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Contohnya, kantor Dinas Pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Yang ketiga, produsen. Selain sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. Pada sebab sebelumnya telah dijelaskan bahwa rumah tangga produsen di negara kita salah satunya berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Contohnya, badan usaha milik negara adalah PT Kereta Api Indonesia, perusahaan listrik negara. Demikian untuk pertemuan kali ini. Ada kekurangannya, mohon maaf. Yang terakhir, peran rumah tangga luar negeri. Peran ini terlihat dalam proses ekspor dan impor, ya, di mana ekspor dan impor ini dilakukan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ya, di mana kebutuhan daripada konsumen tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, maka untuk memenuhinya pemerintah harus melakukan impor. Sebaliknya, produk-produk dalam negeri yang mungkin tidak terbelikan oleh masyarakat dalam negeri, maka ini harus dijual ke luar negeri dalam bentuk ekspor. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.